Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi dengan Bapak untuk mata pelajaran fikih kelas 9 dengan materi penyembelihan, tentang penyembelihan. Selamat datang, selamat berjumpa dengan Bapak untuk semester tahun ini untuk kelas 9 C, 9D, dan 9E. Alhamdulillah bertemu dengan Bapak di pelajaran tahun ini. Jadi materi kita hari ini yaitu materi fikih tentang bab penyembelihan. Adapun bab penyembelihan, materi tentang bab penyembelihan ini, pertama kita bahas pengertian penyembelihan. Jadi bagi yang sudah memfotokopi buku, bisa buka buku di halaman 9. Pengertian penyembelihan. Penyembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakkah. Asalnya berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Jadi ada alat-alat benda tajam yang memutuskan nafas, urat nadi, dan leher binatang yang disembelih. Kemudian rukun dari penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih. Nih, orang yang menyembelih. Kemudian hewan yang disembelih. Harus. Jadi ada orang dan ada juga hewan yang akan disembelih. Tujuan penyembelihan, apa tujuannya? Ada untuk penyembelihan itu kalau tujuannya untuk dimakan halal. Tapi jika penyembelihan itu tujuannya untuk sesajian, itu berubah lagi hukumnya. Kemudian yang terakhir alat untuk menyembelih. Nah, ini alatnya apa? Biasanya ada pakai pedang, pakai pisau, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih harus Islam, berakal sehat, dan mumayyiz. Mumayyiz ini dapat membedakan baik dan benarnya ya. Dapat membedakan baik dan benar. Kalau anak kecil itu belum mumayyiz itu. Kemudian yang kedua, binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih yaitu binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Nah, jadi binatang yang disembelih itu harus binatang yang hidup. Kemudian ada yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Nih, halal dari segi zatnya dan cara memperolehnya. Ayam itu halal, tapi kalau memperolehnya dengan cara maling, maka dia menjadi haram. Nah, begitupun ada yang zatnya haram. Contohnya apa? Seperti babi, anjing. Itu mau sehalal apapun kamu mendapatkannya, tetap juga hukumnya haram untuk disembelih. Jadi dari segi zatnya halal, kemudian cara memperolehnya pun harus halal. Kemudian tujuan dari penyembelihan. Nah, ini tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarak atau hukum agama halal dimakan. Hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syarak haram untuk dimakan. Kemudian syarat-syarat penyembelihan yang keempat yaitu alat penyembelihan. Pertama, alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan sehingga terjabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkan. Nah, itu tujuannya itu kenapa harus tajam? Karena supaya tidak menyakitkan hewan. Jadi kalau bendanya tajam untuk memotong, maka hewan tersebut tidak tersiksa, otomatis cepat dia mati. Kalau dia cepat dia mati hewan itu, maka kita tidak masuk dalam kategori menyiksa hewan tersebut. Kemudian ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam batu, kaca, sembilu yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong dan yang bisa mengalirkan darah atau melukai
dan memutus urat-urat leher. Boleh dipakai untuk menyembelih. Jadi ada sebagian ulama menyatakan boleh menyembelih dengan benda selain pisau, selain pedang. Boleh dengan batu, dengan kaca, dan lain sebagainya. Alat penyembelihan tidak diperbolehkan menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya. Nah, tidak boleh menggunakan tulang dan kuku. Kalau kalian mempunyai buku cetak, boleh dilihat di halaman 13. Dalil yang menguatkan tentang pelarangan itu adalah hadis Rafi' bin Khadij, yang artinya segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan. Asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahu pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi ia termasuk tulang, sedangkan kuku adalah alat penyembelih yang dipakai penduduk Habasyah, sekarang bernama Ethiopia. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi hanya dua alat yang dilarang untuk memotong, yaitu kuku dan gigi. Walaupun dia tajam, tapi jangan dipakai. Itu dilarang. Kemudian lanjut, macam-macam penyembelihan. Nah, macam-macam penyembelihan ini sebenarnya ada dua macam ini. Pertama, maqdur alaih. Yang kedua, ghairu maqdur alaih. Pertama, dalam keadaan maqdur alaih, hewan dapat disembelih dengan cara nahar, yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dan dengan cara zabh. Zabh merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti dengan pemburuannya. Sedangkan zab berarti memotong sesuatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematian. Nah, ini umum. Macam penyembelihan maqdur alaih ini umum yang kita temui, seperti memotong ayam di pangkal leher. Nanti atau musim kurban nanti ada pemotongan hewan kurban, kambing, sapi, kerbau. Itu di pangkal leher semuanya. Jadi macam yang pertama maqdur alaih. Kemudian macam yang kedua ghairu maqdur alaih. Hewan yang digolongkan kategori maqdur alaih tersebut atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena satu hal menjadi liar atau sulit dikendalikan. Hewan yang tergolong jenis ini bisa disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun kecuali tulang dan gigi. Nah, tadi kecuali dua alat tadi, tulang atau gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Jadi ini seperti hewan-hewan buruan, seperti rusa. Kita memanah rusa, kemudian kena badannya. Jadi karena dia liar, membahayakan kita untuk mengejar, memotong pangkal lehernya, maka boleh disembelih di bagian manapun dengan benda tajam. Yang penting hewan itu mati dan satu lagi yang pentingnya darahnya mengalir, itu ya yang pentingnya. Pokoknya keadaan mati dan darahnya pun mengalir. Masuk poin kelima, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Pertama, berbuat baik terhadap hewan. Nah, ini penting. Selain kita berbuat baik kepada manusia, kita juga berbuat baik kepada hewan. Walaupun hewan itu akan kita sembelih. Jadi tidak boleh kita menyembelih hewan di depan hewan lain. Itu menyakitkan. Misalnya kalian memotong 2 ekor ayam. Ayam pertama kalian potong di depan ayam yang akan dipotong itu. Maka tidak boleh. Itu tidak ihsan. Tidak baik. Kemudian yang kedua, binatang yang masuk kategori maqdur alaih atau yang dapat disembelih lehernya, dipotong urat tempat makan dan urat tempat keluar nafasnya. Kedua urat ini harus terputus. Sedangkan binatang yang masuk kategori ghairul maqdur alaih yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang atau sebab darurat lainnya sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelih dilakukan di mana saja dari badannya asal dia mati karena luka itu. Asal darahnya mengalir dan dia mati karena luka itu. Kemudian yang ketiga, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihannya. Jadi membaringkan hewan itu ke sebelah kiri, kemudian menahan kepalanya, kemudian kalau bisa lehernya itu dalam keadaan tegang supaya mudah kita mencari urat nadinya, urat
tempat makannya. Semoga dengan kita tegangkan lehernya itu maka memudahkan untuk pemotongan hewan tersebut. Kemudian poin keenam, kewajiban dalam menyembelih. Kewajiban dalam menyembelih. Pertama, memotong halkum atau jalan keluar nafasnya. Wajib itu. Kalau tidak terputus itu maka dia susah untuk mati. Kemudian poin kedua, memotong almari atau jalur makanan dan minuman dari leher hingga lambung. Itu kalau di hewan kurban itu seperti pipa besar. Itu jalur keluar makan dan minumnya. Itu biasanya kalau udah dipotong keluar itu seperti bekas-bekas rumput. Itu namanya almari. Jalur keluar makan dan minumnya. Kemudian yang ketiga, memotong al-wajdain. Dua otot yang berada di lipatan leher. Nah, itu urat biasanya. Dua otot di antara lipatan lehernya. Kemudian yang keempat, hendaknya binatang itu disembelih pada pangkal leher. Ya. Kemudian yang kelima, memotong bagian tenggorokan atau jalan pernafasan dan kerongkongan. Dan yang terakhir, memotong dua buah urat nadi binatang itu, kiri dan kanan. Jadi hampir setengah dari leher hewan itu harus kita memastikan dalam keadaan putus. Jadi ada urat nadi kiri dan kanan, jalan keluar napasnya, jalur tempat makan dan minumnya, kemudian dua otot yang berada di lipatan leher itu harus kita pastikan keadaan terputus. Nanti kalian di musim kurban bisa kalian lihat bagaimana panitia kurban memotong sapi, memotong kambing. Lihat pangkal lehernya. Dan poin ketujuh, hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Pertama, binatang dihadapkan ke kiblat, betul. Kemudian yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Nah, ini tadi pembahasan tadi. Jadi dengan perbuatan baik kita menggunakan benda yang tajam agar memudahkan hewan itu mati. Kalau dia tidak tajam, maka hewan itu keadaan sakit. Nah, maka itu tidak baik juga, tidak ihsan kita dengan hewan yang akan disembelih. Kemudian poin ke D, memotong dua urat pada kiri kanan leher agar cepat mati. Poin ke E, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang untuk menyembelihnya. Kemudian membaca basmalah, kemudian membaca salawat Nabi, kemudian mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Itu jadi 7 hal yang disunahkan dalam menyembelih. Poin ke-8, hal yang dimakruhkan dalam penyembelih. Nah, ini yang dimakruhkan. Apa hukum makruh itu? Apabila dikerjakan tidak apa-apa, tapi ditinggalkan mendapat pahala. Jadi sebaik mungkin kita meninggalkannya itu. Pertama, menyembelih dengan alat tumpul. Tidak boleh menyembelih karena menyiksa hewan. Itu tidak baik. Kemudian, memukul binatang waktu akan disembelih. Nah, ini juga ini parah juga nih. Nggak boleh menyakitkan hewan. Yang ketiga, menyembelih hingga lehernya terputus. Itu juga itu, menyiksa. Kemarin ada kakak tingkat kalian praktek motong ayam sampai kepala lehernya putus. Itu juga tuh keterlaluan. Jadi jangan sampai memotong hewan itu sampai kepalanya terputus. Kemudian yang terakhir, menguliti sebelum binatang itu benar-benar mati. Nah, ini juga ini. Misalnya memotong kambing. Kambingnya masih dalam keadaan ya, meronta-ronta atau sakaratul maut. Itu langsung kalian kuliti. Itu juga tidak boleh. Menyiksa. Itu makruh. Kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Itu ya, hal yang dimakruhkan. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami isi materi dalam materi kita ini, yaitu tentang bab penyembelihan. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.